Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Tuhan Yesus yang selalu memegang setiap kita, Dia yang selalu menopang setiap kita. Mari bawa pujian ini, penyembahan ini hanya bagi Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari bawa syukurmu, mari bawa pujianmu, hanya bagi Dia, hanya bagi namanya. Haleluya, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemenangan. Mari puji namanya, mari sembah Dia, bawa yang terbaik, bawa yang terbaik, hanya bagi namanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat penjagaanmu dalam setiap hidup kami. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh memberi nafas kehidupan untuk setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, biar hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar kuat dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari untuk hari ini kita akan belajar dari satu perkara, yaitu jangan khawatir. Di dalam kehidupan kita memang rasa khawatir itu sering menyelimuti di dalam keseharian kita, karena kita ini masih berada di dalam dunia. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman ini jelas sudah dikatakan bahwa serahkanlah. Artinya serahkanlah itu kita harus melakukan dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Serahkanlah khawatirmu, serahkanlah takutmu,
pasrahkanlah takutmu, percayakanlah kecemasanmu kepada Tuhan. Karena di dalam khawatir itu ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kecemasan. Rasa takut dan cemas itu kalau dibiarkan bisa membelenggu kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang bahkan tidak mempercayakan kepada Tuhan hidup kita. Oleh karena itu di dalam Mazmur 55 ayat 22 ini dinyatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mari kita pasrahkan kegelisahan hati kita, kecemasan hati kita, kita pasrahkan di dalam keberadaan kita yang senyatanya kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita. Karena di dalam ayat ini dikatakan di situ, Tuhan akan memelihara, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Apa tanda pemeliharaan Tuhan? Artinya pemeliharaan ini adalah merawat diri kita, menopang, bahkan membela. Di dalam pemeliharaan Tuhan itu ada yang namanya perawatan, ada yang namanya penopangan, bahkan di situ melindungi, menyelamatkan dan membela. Dan terlebih Tuhan juga akan ada di dalam hidup kita untuk memberkati. Jadi satu sisi ada yang namanya khawatir, gelisah, takut, cemas menghantui kita. Tetapi kalau kita pasrahkan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan punya yang namanya sebuah pemeliharaan. Tuhan merawat diri kita, Tuhan menopang ketika kita lemah, Tuhan membela ketika kita itu berada di dalam ketidakadilan, dan Tuhan melindungi serta menyelamatkan kita. Terlebih dari itu, Tuhan memberkati kita, sehingga dikatakan di situ tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Orang benar itu goyah, bahkan sampai jatuh. Tuhan tidak pernah membiarkan itu. Lalu mengapa kita ini harus khawatir? Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak membiarkan hidup kita, orang-orang yang dikasihi itu terguncang. Tuhan tidak akan membiarkan kita itu berada di dalam sebuah suasana yang menakutkan. Tetapi satu hal kita harus yakin bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Bahkan dikatakan di dalam Matius 6 ayat 34 di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah pemeliharaan Tuhan. Dan di sini dikatakan dengan tegas, firman itu sangat tegas. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Kata jangan itu adalah perintah di mana kita harus laksanakan. Kita tidak boleh yang namanya khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka kita ini harus percaya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Dengan percaya, menyerahkan, berserah kepada Tuhan, rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah itu akan digantikan oleh Tuhan dengan situasi yang baru, yaitu kekuatan yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk mengubah dari rasa khawatir menjadi sebuah rasa percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita harus sadar
bahwa tidak ada gunanya kita ini khawatir. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kalau khawatir itu berada di dalam satu kehidupan kita yang akhirnya membelenggu, kita ini harus kembali pada perintah Tuhan, janji Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, seperti halnya firman yang sudah kita baca di depan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh khawatir akan hari besok. Apa yang membuat kekhawatiran kita? Masa depan kita? Ataukah hal-hal yang akan kita raih? Bahkan di situ dikatakan pula di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang kita khawatirkan? Tuhan mengatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga itu menyangkut semua aspek kehidupan kita. Mungkin juga masa depan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, perekonomian kita, bahkan harapan masa depan kita. Kita tidak boleh khawatir, dan kita harus menyatakan semua keinginan kita ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan karena kita memohon, berdoa penuh dengan permohonan dan ucapan syukur. Jangan khawatir, itu merupakan pembelaan, dan pembelaan itu juga menyangkut sebuah perlindungan. Jadi kata khawatir ini adalah diberikan oleh Tuhan supaya kita itu mendapat sebuah pembelaan sekaligus perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa untuk menopang, untuk melindungi, untuk memberkati, dan untuk menyelamatkan. Jadi sekali lagi, jangan khawatir. Yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah pembelaan dan perlindungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Mari kita perkatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, tentu dengan doa dan ucapan syukur. Dan di situ di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Banyak hal atau banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau itu kita lakukan, perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan sebagai orang-orang percaya? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan kita menerima kasih Tuhan itu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apakah itu kebutuhan secara duniawi? Tuhan sudah jamin bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan selalu menyediakan. Ingat bahwa kita ini dipelihara Tuhan hari lepas hari. Bahkan berkat-berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari, dan berkat itu selalu fresh setiap hari ada untuk kita. Kemudian apa yang kita khawatirkan? Apakah kebutuhan rohani kita? Jelas Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Kita sudah menerima kasih Tuhan dengan keselamatan yang ditebus melalui darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sehingga kita ini tidak perlu yang namanya khawatir akan hidup di dunia ini. Bahkan kita tidak khawatir akan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kekal. Melalui darah Tuhan Yesus kita diselamatkan. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meletakkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya berserah di dalam Tuhan dengan meletakkan
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita letakkan dengan doa dan ucapan syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengerti Tuhan bahwa jiwa kami, hati kami secara manusia sering merasakan kami punya rasa khawatir. Tetapi hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa hidup kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kekhawatiran kami letakkan di dalam kaki-Mu Tuhan, sehingga Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Kami mampu untuk memasuki hari ini dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan ada bersama kami, siap untuk menopang, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, perkenankan hari ini menjadi hari yang penuh berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini. Haleluya, amin.